Tapi jangan lupa, kebaikan itu nggak cuman menolong, nggak cuman berbagi, nggak cuman membantu. Kebaikan itu juga harus penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran. Oke, next kita ngomongin skill, bakat yang kita punya, kalian punya, dan setiap orang pasti punya bakat masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalian harus tahu apa sih kelebihan gue, apa sih bakat gue, gitu. Apalagi kita udah dari life ini bener. Setelah gue sudah melewati waktu-waktu masa santri, melewati waktu-waktu masa yang lalu, yang sudah 7 tahun berlalu, kembali lagi di kehidupan asli gue, di kehidupan real life gue. Itu bener-bener kayak wow, gini ya dunia. Gini ya ternyata jadi orang yang udah 17 tahun ke atas. Padahal dulu gue pengen banget waktu umur 7 tahun 8 tahun tuh gue pengen banget umur 17 tahun kayak gitu. Pas gue udah umur segini, sumpah gue cepet banget. Aduh, pokoknya ini real life banget guys. Jadi kita harus tahu bakat kita sejak dini, sejak sebelum terlambat. Kita harus investasi, lebih banyak lagi belajar investasi, lebih giat lagi. Apalagi sekarang udah banyak banget kan tren-tren TikTok kayak gitu. Apalagi gue suka banget tren-tren TikTok saham, terus tren-tren banyak deh yang FYP itu. Jadi saran gue, kita harus belajar, bukan belajar tentang kuliah doang, belajar tentang menghadapi kehidupan juga. Kayak misalnya, apa sih yang gue pengenin setelah 10 tahun kemudian? Apa sih yang gue pengenin setelah 3 tahun kemudian? Apa sih yang gue pengenin di tahun 2001 ini? Jadi kita harus punya bakatnya masing-masing. Buat kalian yang punya bakat berbisnis, yang punya bakat pengen jualan, yang punya bakat kayak ngeliat FYP di TikTok gitu jualan, kayak banyak banget sih dia yang order, kok bisa sih dia tuh dapat orderan banyak. Kadang gue juga mikir kayak gitu, tapi itu semua butuh pelajaran, itu semua butuh usaha, itu semua butuh kemauan, itu semua butuh niat. Ingat guys, jadi nggak asal sembarang aja sih kalau menurut gue, apalagi kalau misalnya udah punya tujuan tapi nggak jalan-jalan. Karena kalau menurut gue itu pasti masih ragu, soalnya dalam sebuah partner itu harus ada yang bisa berbisnis, yang membuatnya, yang punya ide, yang punya tim kreatif, ada juga yang bisa pemasarannya, ada juga yang menghandle, yang ada juga yang memegang keuangan kayak gitu. Jadi itu benar-benar butuh ilmu banget kalau menurut gue. Yang pertama, saran gue kalau lo mau memulai bisnis, yang pertama itu harus benar-benar belajar, minimal membaca buku, minimal. Kalau misalnya kalian lebih suka kayak ikut gathering, kayak misal workshop, webinar, itu penting banget. Karena itu nggak cuman kayak ikut doang, maksudnya kalian tuh jangan harus ikut terus kalian gak dengerin, sama aja. Karena itu bisa mengubah pola pikir kita, lebih perspektif, lebih produktif juga, mengisi kekosongan kita. Saran gue, sebulan targetin harus baca berapa buku kayak gitu. Terus yang kedua, ikut webinar dan ikut workshop, itu penting banget. Jangan cuman scroll TikTok, jangan cuman scroll YouTube, jangan cuman nonton-nonton yang gak penting dan gak bermanfaat. Nah, kalau misalnya kan banyak nih yang dari YouTube, juga banyak pastinya yang misalnya ada webinar terus diuploadnya di YouTube. Nah, itu juga baik banget guys, itu juga manfaat buat kita menggali bakat kita. Saran gue yang buat berbisnis loh ya. Terus buat yang punya skill, itu juga harus dengan hobi. Kalau kalian punya skill tapi kalian gak seneng, sama aja, kalian juga gak bakal bisa happy ngejalanin itu. Jadi saran gue, lebih baik punya skill yang kalian senangi gitu. Oke, buat kalian, mari kita cari bakat kita, mari kita cari tahu apa kelebihan kita, apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, dan kerjakan itu.
Dan kalau misalnya kalian punya pekerjaan yang harus kalian selesaikan, saran dari aku langsung segera selesaikan. Kita sama-sama belajar, gue juga masih sama-sama belajar, gue masih sama-sama butuh motivasi lagi, lebih dari banyak temen gue, lebih dari buku-buku yang gue baca, walaupun gak banyak yang gue baca sekarang, dan masih ikut webinar juga masih gak terlalu banyak. Jadi kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama menata tujuan kita. Wajib banget buat kalian, ingat, buat kalian harus punya tujuan hidup kalian masing-masing, walaupun nanti kita nyampe tujuannya sangat lama, karena nggak semudah itu menghadapi kehidupan, dan masih panjang banget perjalanan kita guys. Jadi buat kalian harus punya tujuan masing-masing, masih sama-sama mengingatkan, apalagi kalian punya temen deket kan pastinya. Nah, masih sama-sama mengingatkan, masih sama-sama, apalagi mengingatkan dalam ibadah, dalam kebaikan kayak gitu, itu harus penting banget. Terus buat kalian yang punya skill selain berbisnis, so jangan worry, jangan takut buat ngelakuin apapun itu, apapun rencana kamu, apapun tujuan kamu. Jadi kalian harus menggali skill kalian, bakat kalian, kelebihan kalian lebih dalam, dan hilangkan rasa malas. Itu lebih penting, hilangkan rasa malas kamu untuk saat ini, karena kita nggak tahu 5 tahun ke depan kita jadi apa, 10 tahun ke depan kita jadi apa, tergantung apa yang kita perbuat hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, saran dari aku buat hidup yang lebih produktif, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berwarna. Jadi kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sama, terkadang gue juga kadang down, kadang sakit hati, kadang lebih frustasi sama apa yang gue hadepin. Tapi inget, kita harus bangkit, kita harus bangkit, kita harus inget tujuan kita apa, kita harus inget apa yang ada di pikiran kita, dan untuk apa kita hari ini, dan akan jadi apa kita di masa depan. Buat kalian, buat kita, buat aku, buat kamu, kita harus menghilangkan rasa malas kita, dan jangan lupa ibadah nomor 1, apalagi sholat tahajud. Setidaknya seminggu itu 3 kali sholat tahajud, karena itu sholat yang benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan turun saat sholat tahajud, pengaruh saat kita selesai sholat tahajud, dan pengaruh terhadap karir dan masa depan kita. Jadi jangan lupa itu guys, beribadah nomor 1, terus sholat 5 waktu, terus zikirnya, ngajinya, apalagi di kalau kalian galau, kalian lagi resah, kalian lagi overthinking, jangan lupa sama berdoa, ibadah, sama mohon sama Allah apa yang kalian ingin. Saran dari aku, percaya sama Allah, serahkan sama Allah, dan kita juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tujuan kita. Itu guys, mungkin cukup sekian ya video yang gue buat. Video gue kayak pengen aja buat gitu, bikin video kayak gini. Jangan lupa like, komen kalian gue pengen konten apa lagi. Gue juga bingung, gue juga masih mikir, gue juga masih nyari kreatif gitu, bikin konten apa lagi setelah ini. Semoga konten-konten gue setelah ini lebih bermanfaat buat kalian, buat masa depan kalian, dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalain notifikasi biar kalau gue upload langsung lo nonton video dari gue. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.